Juventus tersingkir dari Coppa Italia. Juventus menelan kenyataan pahit usai secara mengejutkan mereka disingkirkan Empoli melalui adu penalti di babak perempat final Coppa Italia di Stadion Juventus pada Kamis 27 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menentukan siapa yang akan melawan Bologna di semifinal Coppa Italia, dan Empoli akhirnya berhasil mengalahkan Juventus melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah hasil imbang 1-1 di waktu normal. Pertandingan dimulai dengan Juventus yang mencoba mengambil inisiatif menyerang. Pada menit kedua, Nico Gonzalez mendapatkan peluang emas setelah umpan dari Randal Kolomuani, tetapi tembakannya melambung tinggi di atas mistar gawang. Empoli merespons dengan permainan bertahan yang solid dan mulai menciptakan ancaman. Pada menit ke-24, Youssef malah mencetak gol pembuka untuk Empoli setelah memanfaatkan kesalahan Nico Gonzalez di lini tengah. Maleh melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut bawah gawang Juventus, mengalahkan kiper kedua tuan rumah, Mattia Perin. Darmian akan absen 3 pekan, sementara Thuram kembali kontra Napoli. Inter harus menghadapi laga krusial melawan Napoli tanpa beberapa pemain kunci, termasuk Yann Sommer dan Carlos Augusto yang belum pulih dari cedera. Namun, kabar baik datang dari Marcus Thuram, yang diperkirakan bisa kembali ke skuad setelah pulih dari masalah pergelangan kaki. Yann Sommer, yang mengalami patah ibu jari dan menjalani operasi, diperkirakan akan kembali bermain dalam pertandingan melawan Atalanta pada 17 Maret. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kiper asal Swiss ini harus menggunakan pelindung khusus di tangannya saat kembali berlatih di lapangan. Absennya Sommer membuat Josep Martinez menjadi pilihan utama di bawah mistar. Martinez sejauh ini tampil solid dengan mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Genoa serta kemenangan 2-0 melawan Lazio di perempat final Coppa Italia. Inter tidak punya banyak waktu untuk bersantai setelah keberhasilan di Coppa Italia, karena mereka harus langsung bersiap menghadapi laga penting melawan Napoli pada Sabtu ini. Dengan hanya selisih 1 poin antara kedua tim, pertandingan ini bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar Serie A musim 2024-25. Sementara itu Matteo Darmian harus absen selama 3 pekan akibat cedera yang ia terima kontra Lazio. Nikola Zalewski juga masih akan absen. Juventus tersingkir dari Coppa Italia. Juventus menelan kenyataan pahit usai secara mengejutkan mereka disingkirkan Empoli melalui adu penalti di babak perempat final Coppa Italia di Stadion Juventus pada Kamis 27 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menentukan siapa yang akan melawan Bologna di semifinal Coppa Italia, dan Empoli akhirnya berhasil mengalahkan Juventus melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah hasil imbang 1-1 di waktu normal. Pertandingan dimulai dengan Juventus yang mencoba mengambil inisiatif menyerang. Pada menit kedua, Nico Gonzalez mendapatkan peluang emas setelah umpan dari Randal Kolomuani, tetapi tembakannya melambung tinggi di atas mistar gawang. Empoli merespons dengan permainan bertahan yang solid dan mulai menciptakan ancaman. Pada menit ke-24, Youssef malah mencetak gol pembuka untuk Empoli setelah memanfaatkan kesalahan Nico Gonzalez di lini tengah. Maleh melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut bawah gawang Juventus, mengalahkan kiper kedua tuan rumah, Mattia Perin. Real Madrid dikabarkan tertarik merekrut Federico Di Marco dari Inter. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan telah menanyakan ketersediaan Federico Di Marco dari Inter. Menurut laporan dari Finternews, Los Blancos menjadi klub top Eropa terbaru yang menunjukkan minat pada bek sayap berusia 27 tahun tersebut. Sebelumnya, Arsenal dan Manchester United juga sempat mencoba memboyong Di Marco dari Giuseppe Meazza pada musim panas lalu, tetapi gagal. The Red Devils bahkan telah membuat tawaran serius sebelum akhirnya beralih ke Patrick Dorgu. Sementara itu, Mikel Arteta adalah pengagum Di Marco, tetapi sang pemain tetap setia kepada Nerazzurri. Sebelumnya, Alphonso Davies dari Bayern Munich menjadi target utama Real Madrid dalam setahun terakhir. Namun, bek asal Kanada itu dikabarkan hampir menandatangani kontrak baru dengan klub Jerman tersebut. Karena itu, Carlo Ancelotti kini mengalihkan fokusnya ke Di Marco. Di Marco sendiri dianggap sebagai salah satu wingback terbaik di Eropa saat ini. Sejak kembali ke Inter pada 2021, ia tampil luar biasa dan menjadi pemain kunci.
Pengalamannya saat dipinjamkan ke Hellas Verona pada musim 2020-21 terbukti menjadi titik balik yang membuatnya semakin matang. Dengan statusnya sebagai pemain inti, Inter tidak akan melepas Di Marco dengan mudah dan siap mempertahankan sang pemain dari godaan klub-klub besar Eropa. Rumor ini dimulai dari kedekatan Real Madrid dengan Roque Nation, ketika mereka bernegosiasi dengan kontrak baru Vinicius Junior, sekaligus menanyakan perihal situasi Di Marco. Inter dikabarkan bernegosiasi dengan perwakilan Mohamed Salah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Inter sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Mohamed Salah sebagai agen bebas pada musim panas ini jika ia meninggalkan Liverpool. Penyerang asal Mesir itu akan berusia 33 tahun pada Juni mendatang, dan kontraknya di Anfield akan habis pada 30 Juni 2024. Sejauh ini, ada banyak indikasi bahwa ia tidak berencana memperpanjang kontraknya dengan Liverpool. Banyak yang memperkirakan bahwa langkah selanjutnya bagi Salah adalah bergabung dengan klub Arab Saudi, mengingat besarnya tawaran gaji yang tersedia di sana. Namun, laporan dari El Nacional secara mengejutkan mengklaim bahwa Inter sedang melakukan negosiasi untuk mengontraknya secara gratis musim depan. Ini bukan kali pertama Nerazzurri bekerja di balik layar untuk merekrut pemain bintang dengan status bebas transfer. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ini telah membantu mereka menyeimbangkan keuangan klub sambil tetap bersaing di Serie A dan Liga Champions. Meski Inter tidak bisa menyaingi gaji besar yang ditawarkan klub-klub Arab Saudi, mereka dapat memberikan Salah kesempatan untuk tetap bermain di Liga Champions dan berkompetisi memperebutkan trofi. Jika transfer ini terwujud, maka Salah akan kembali ke Italia, tempat di mana ia sempat bersinar bersama Fiorentina dan AS Roma, sebelum akhirnya dijual ke Liverpool seharga 42 juta euro pada musim panas 2017. AC Milan ancang-ancang pecat Sergio Conceição, nama Antonio Conte kembali mencuat. Antonio Conte kembali dikaitkan dengan AC Milan seiring nasib Sergio Conceição yang berada di ujung tanduk. Pergolakan masih terjadi di tubuh AC Milan pada musim 2024 hingga 2025. Pergantian estafet kepelatihan dari Paulo Fonseca ke Sergio Conceição masih belum memuaskan manajemen I Rossoneri. Diprediksi bakal membawa tim tampil optimal di Liga Italia berkat kesuksesan di Piala Super Italia 2025, nyatanya Conceição belum bisa memberikan yang terbaik. Sorotan utama untuk pelatih asal Portugal tersebut tertuju pada kegagalan Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Melalui fase playoff, Milan harus mengubur impiannya melaju jauh karena kalah agregat 1-2 dari Feyenoord Rotterdam. Nestapa Milan kembali berlanjut di kompetisi domestik. Inkonsistensi permainan masih menjadi kendala bagi Mike Maignan dan kawan-kawan. Untuk menembus zona Liga Champions. Akhir pekan lalu pada pekan ke-26, Milan kalah 1-2 dari Torino yang peringkatnya 4 set trip di bawah mereka. Alhasil kekalahan itu memaku posisi tim di urutan ke-7 dengan 41 poin, berjarak 8 angka dari Juventus yang berada di posisi keempat. Kondisi tersebut membuat khawatir manajemen AC Milan. Wacana pemecatan Conceição pun mulai naik ke permukaan karena kegagalan sang pelatih untuk membawa Milan lolos Liga Champions musim depan akan berujung pada pemecatan. Mantan juru taktik FC Porto itu memang terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun, I Rossoneri bisa memecatnya sewaktu-waktu jika Conceição gagal memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh klub, yakni lolos ke kompetisi elit benua biru. Jurnalis La Gazzetta dello Sport, Luca Biancin, mengeklaim bahwa pelatih Napoli Antonio Conte kembali dikaitkan sebagai pelatih Milan. Biancin menyebut I Rossoneri kembali mempertimbangkan nama Conte sebagai opsi pengganti Sergio Conceição di akhir musim ini.